pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pernahkah kita mencoba menghitung semua berkat yang telah Tuhan berikan sepanjang hidup kita? Tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mari di pagi ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan yang akan membuat hati kita senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Kita awali dengan doa. Bapa yang baik, kembali pada pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Berikan kami hati yang mengucap syukur. Berikan kami hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Berikan kami hati yang selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Betapa tak terhitung berkat-Mu Bapa. Pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terus menopang hidup kami, yang terus membuka mata kami untuk kami boleh melihat betapa banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Banyak orang memperdebatkan tentang sulitnya untuk mengucap syukur. Bahkan banyak yang mengatakan di masa sukar mengucap syukur adalah hal yang sangat impossible untuk dilakukan. Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Seseorang dapat memiliki hati yang senantiasa bersyukur. Ini bukan sesuatu yang instan. Ada tahapan-tahapan ataupun proses yang harus siap untuk dilaluinya. Kolose 2 ayat 7 mengingatkan kita untuk sampai pada titik di mana kita akan menjadi pribadi yang senantiasa melimpah dengan ucapan syukur adalah yang pertama, kita harus berakar di dalam Kristus. Artinya, kita harus memiliki fondasi yang kuat, yaitu pengenalan akan Allah yang semakin dalam hari lepas hari. Yang kedua, kita harus dibangun di atas Kristus. Dengan bahan apakah kita dibangun? Tentunya dengan firman Tuhan yang dapat membuat bangunan iman kita menjadi kokoh, bahkan tidak akan pernah runtuh walau topan keras melanda hidup kita. Yang ketiga, kita harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Pengajaran apakah yang paling berharga yang telah kita terima? Bapak Ibu Saudara, tentunya pengajaran firman Tuhan yang senantiasa menuntun kita kepada kebenaran. Yang keempat, barulah di tahap ini hati kita sungguh-sungguh telah terbentuk menjadi hati yang selalu melimpah dengan syukur. Pagi ini kita akan membahas kisah di balik lagu Count Your Blessing. Lirik di bait pertama lagu ini adalah Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Pencipta lagu ini adalah Johnson Ottman Jr. Ia dilahirkan pada 21 April 1856 di New Jersey dan wafat di tahun 1922. Pada umur 19 tahun dia bergabung dengan gereja Metodis dan setelah bertahun-tahun terlibat dalam pelayanan, dia ditabiskan menjadi pendeta. Johnson pun mulai melayani sebagai pendeta sepenuh waktu. Namun sekali lagi dia harus menerima fakta yang pahit. Semua orang mengatakan bahwa dia kurang berbakat dalam berkhotbah. Karena itu Johnson tidak lagi menjabat sebagai pendeta full time. Hanya sekali-kali saja dia diberi kesempatan untuk mengisi pelayanan khotbah di hari Minggu. Untuk menghibur hatinya, Johnson kemudian terjun ke dalam dunia bisnis. Dia bekerja sama dengan ayahnya. Bisnisnya dalam bidang retail justru sukses. Selain itu ia juga mengurus sebuah biro asuransi yang besar di New Jersey. Penghasilan Johnson pun kini lebih dari cukup secara materi. Meskipun Johnson telah menjadi pebisnis yang sukses, tapi masih ada kecewaan di hatinya. Dia bertanya-tanya apa dia memang tidak dapat melayani Tuhan. Dia sudah berusaha melayani dengan menyanyi dan berkhotbah,
namun dalam kedua bidang pelayanan ini ternyata dia tidak bisa berkembang. Tidak banyak orang yang diberkati saat dia menyanyi maupun berkhotbah. Pada tahun 1878, Johnson Oatman menikahi Wilhelmina Reid. Mereka bersama memiliki 3 orang anak. Namun ia terus menggumuli apa yang bisa dia lakukan untuk melayani Tuhan dengan baik. Akhirnya ketika usianya menginjak 36 tahun, Johnson mulai menemukan talentanya. Pada saat itu dia mulai mengarang puisi berisi syair-syair rohani. Puisi-puisi rohani Johnson yang kemudian menjadi lagu itu dengan cepat menjadi populer. Dia menulis lagu hampir setiap hari dengan rata-rata 200 lagu setahun dan memiliki lebih dari 5.000 himne, termasuk lagu Kuda Jalan Mulia yang dia klaim sebagai lagu favoritnya. Namun ketika dipaksa untuk menetapkan harga untuk nyanyiannya, ia menolak untuk menetapkan apapun selain $1 per nyanyian. Pada waktu Johnson berumur 41 tahun, dia mengarang sebuah puisi rohani yang diberi judul Count Your Blessing atau Hitung Berkatmu. Seorang penulis berkata tentang Count Your Blessing, itu seperti seberkas sinar matahari yang telah mencerahkan tempat-tempat gelap di bumi. Sejak awal itu sangat populer di Inggris Raya, di mana dikatakan para lelaki menyanyikannya, para lelaki bersiul dan para ibu menyenandungkan lagu itu untuk menidurkan bayi mereka. Selama kebangunan rohani di Wales, itu adalah salah satu nyanyian pujian yang dinyanyikan di setiap kebaktian. Kita bersyukur karena Johnson Oatman Jr. tidak menjadi putus asa walaupun selama bertahun-tahun dia harus bergumul untuk menemukan talentanya. Karena dia terus tekun mengumuli hal itu, akhirnya dia menemukan talentanya yang luar biasa. Dan kini salah satu karyanya itu yaitu lagu Count Your Blessing telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi berkat bagi berjuta-juta orang. Bahkan orang yang cacat parah dan diasingkan seperti wanita penderita kusta itu, hatinya melambung meluap dengan penuh sukacita saat menyanyikan lagu Hitung Berkatmu. Lagu itu mengingatkan kita bagaimana menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saat ada kesulitan dan masalah, kita cenderung untuk hanya memikirkan masalah, mengasihani diri dan menyalahkan orang lain, bahkan marah kepada Tuhan. Lagu ini mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kepada berbagai berkat yang Tuhan sudah curahkan dan akan terus Tuhan alirkan di dalam kehidupan kita. Bila hal ini dilakukan, kita akan tercengang betapa sungguhnya Allah kita jauh lebih besar dari segala kesulitan dan masalah kita, sehingga hati kita akan menjadi hati yang senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, ada hal yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Ada kesejukan yang boleh kami rasakan, ada kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan, kami dibukakan pengertian-pengertian yang selama ini sangat sulit untuk kami pahami. Bapa, kami boleh memandang kasih-Mu adalah anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami tidak mau melihat situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kami. Kami hanya mau melihat kasih anugerah Tuhan yang melingkupi hidup kami. Sehingga kami boleh terus mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh akan tercengang ketika kami mencoba menghitung berkat-berkat-Mu dan ternyata tidak terhingga apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami hati yang mengucap syukur senantiasa. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengalami kasih dan pengampunan Allah yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.